Bagus. Ini ketua Nahdlatul Humor. Ketika ada penggusuran, terus ada mogok, pemerintah menuduh, ini pasti ada yang menunggangi ini. Wah, artinya cara berpikir soal tunggang menunggangi itu menjadi alam pikiran nasional. Terus mahasiswa juga begitu, ini penindas-penindas ini pasti ditunggangi setan ini. Wah, jadi yang musuh kita adalah setan. Padahal, tapi setan ini siapa yang nunggangi? Siapa yang ngasih kekuatan? Siapa yang bikin setan? Siapa yang memberi hak kepada setan untuk menggoda manusia? Ternyata Tuhan. Jadi musuh kita ternyata Tuhan. Gitu. Nah, kalau tadi Cak Nun kan bilang Nahdlatul Humor ya, untuk NU dirubah NH supaya dekat sama MH. Ya. Tapi ada lagi sebetulnya di NU juga ada istilah lain. Apa? Di samping NU ada MU. Apa itu? Nahdlatul Ulama, tapi ada juga yang melihat kelakuannya namanya adalah Mafiatul Ulama. Kalau udah meningkat lagi namanya Yakuzatul Ulama. Nah, itu impor dari Jepang tuh Yakuza. Dia bilang pembangunan ini Golkar yang melaksanakan. Siapa yang bikin sekolah? Wah, si anak sekolah jawab, Golkar. Siapa bikin jembatan? Golkar. Siapa bikin jalan? Golkar. Begini katanya korupsi. Siapa yang korupsi? Golkar. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Oke, teman-teman, ini pembicara berikutnya Saudara MH Ainun Haji. Waktu kita cukup banyak sebetulnya, tapi agar supaya efisien, nanti ada banyak pertanyaan dan pembahasan. Saya ingin minta Saudara MH untuk bicara dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya itu. Oke, silakan. Iya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya belum bisa menangkap nuansa forum ini karena baru datang, jadi saya mohon maaf kalau saya nanti menjadi pemain yang lucu, justru karena ketidakpahaman saya. Juga karena bicara humor itu saya agak kurang bisa mengambil jarak karena mungkin saya agak cukup terlibat dalam humor, baik dalam keterlibatan tradisi budaya saya di Surabaya, di Jombang. Bagus. Ini ketua Nahdlatul Humor. Teman-teman dari Jogja, daripada Anda diawas-awasi, mending agak bungkam sebentar. Saya menulis makalah 5 halaman, sangat serius saya memperhatikan Yayasan Pijar yang agak tidak pijar nasibnya ini. Kok bawaan tuh mana menang dedek bore, kata traktir. Saya dapat tugas untuk memantau plesetan dan sesungguhnya ini sudah lewat waktunya. Plesetan itu sesungguhnya gejala sejak lama karena semua humor itu metodenya selalu plesetan, baik plesetan logika, plesetan asosiasi, plesetan visual, plesetan kata dan seterusnya. Dan yang 2 tahun terakhir ini membengkak atau mempopuler gitu, memasyarakat itu adalah plesetan verbal. Misalnya Anda sudah tahu sendiri dan sudah bisa, misalnya Abdurrahman Wahing pon wage kliwon misalnya, bumbu masak kliwon, atau bumbu penyair bumbu landu paranggi gitu, atau apa dari Sumba Ainun Najib, kasihan nasib rakyat kita Purnamasari, Saridin mbahmu. Itu berdasarkan. Jadi kita bisa mulai dari ketua Nahdlatul Ulama yang sekarang akan berubah nama menjadi Nahdlatul Ummah. Jadi NU-nya sudah beda sekarang. Kalau kemarin ngumpulin ulama-ulama karena pusing ngelawan ulama-ulama yang tidak pernah baca Quran, terus yang akan dikumpulkan umat saja. Itu contohnya, dan sesungguhnya itu hanya salah satu jenis plesetan, yaitu plesetan verbal.
Selebihnya seluruh humor itu plesetan, meskipun tidak semua plesetan itu humor. Nah nanti mungkin kalau saya ngelihatnya mungkin karena saya tidak begitu bisa mengambil jarak dari persoalan humor ini, mungkin di sini saya membacanya melewati 3 kategori. Jadi ada dalam kehidupan itu selalu ada etika, ada saintika, dan ada estetika. Dan humor itu menurut yang bisa saya gagas sampai hari ini itu termasuk dalam estetika. Jadi humor itu bagian dari kesenian. Humor hanya bersungguh-sungguh sebagai dirinya sendiri dalam konteks estetika saja. Tapi kalau di dalam etika dan saintika itu tidak, dia hanya boleh menjadi rumbai atau hiasan. Kalau di dalam etika dan sains atau kebenaran dan kebaikan humor menjadi substansi, maka yang terjadi adalah destruksi. Jadi kalau 4 kali 4 itu ya sama dengan 16, itu tidak boleh diplesetkan. Tidak boleh 4 kali 4 sama dengan terserah petunjuk Bapak Presiden, itu tidak boleh. Itu namanya pelesetan etis dan saintis gitu ya, dan seterusnya. Jadi misalnya banyak sekali contoh-contoh ya, saya mencoba menyebut ini 5 halaman ini. Saya kira kalau saya jual di koran 250, padahal honornya di sini mungkin cuma 150. Tapi kalau di jumlah yang 400, tapi ya saya kira bicara dengan keprihatinan finansialnya kali ini juga tidak terlalu menganaktirikan kami-kami yang sudah dipermalukan di depan sini, karena bentuk kami aja sudah merupakan satu komposisi yang sangat humoristik. Utara Selatan. Ya, jadi ya ini humor kelas sakit, humor ganas. Yang sana Harir, Pak Harto Harirnya menanjak terus, sekarang jadi ketua GNP. Harto Moro, aduh, terus kisah gawat ini. Oke, saya teruskan. Jadi poin-poin saya begitu. Poin saya adalah melihat bahwa pertama humor itu sebagai substansi dia ada dalam kerangka estetika. Nah, estetika itu Anda tahu betapa pentingnya ya. Kalau saya menyuguhi Anda teh di atas dalam asbak, terus Anda saya suruh minum dengan asbak, itu pasti tidak estetis, tidak lucu. Jadi saya menyuguhi teh harus dengan konvensi-konvensi wadah, konvensi bentuk tertentu. Juga saya menyuguhi Anda nasi tidak bisa di atas kain, tapi di atas piring. Itu estetika. Menurut etika enggak apa-apa, menurut kebenaran juga enggak apa-apa, menurut ilmu kedokteran juga enggak apa-apa disuguhkan di atas nasi disuguhkan di atas kain, tetapi itu tidak estetis, tidak indah. Sama dengan sepatu itu, kalau pakai jilbab karena capek pakai sepatu, jangan lantas sepatunya dikalungkan di sini gitu. Wong sudah pakai jilbab, itu menurut etika enggak apa-apa. Menurut saintika juga enggak apa-apa, tapi menurut estetika itu tidak enak gitu. Jadi humor itu masuk estetika dan dia tidak boleh masuk wilayah etika dan saintika kecuali hanya sebagai fungsi kosmetik. Karena itu kalau ada KTT non-blok, kalau tanpa humor sama sekali tidak ada kosmetika, estetiknya juga menjadi kering. Bahkan kalau perlu sembahyang kadang-kadang juga perlu humor gitu. Dalam arti humor-humor yang dengan tingkat konvensi ketuhanan yang tertentu ya. Misalnya orang setingkat sufi kayak Gus Dur itu kalau sembahyang sudah sedemikian akrabnya dengan Tuhan sehingga kukur-kukur itu tidak apa-apa. Kalau kita kan masih takut-takut sama Tuhan, masih kayak bertamu ke tempat Pak Gubernur gitu jadi sopan, kakinya ditekuk baik-baik, gila-gila. Jadi kalau ketuanya seperti itu memang wajar. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Jadi saya kira intinya adalah bahwa tidak bisa dicampur adukkan. Pancasila tidak boleh dipelesetkan. Pancasila ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya ketuhanan Maha Esa. Kemanusiaannya adil dan beradab ya kemanusiaan yang beradab, tidak bisa dipelesetkan. Selama ini yang terjadi adalah ada sejumlah perilaku birokrasi, perilaku kekuasaan, perilaku institusi-institusi yang mempelesetkan atau yang menghumorkan masalah-masalah yang serius, yaitu etika dan nilai-nilai kebenaran. Nah itu saya kira harus kita antisipasi, dan mungkin itu salah satu bentuk dari yang oleh panitia disebut humor dalam kedudukannya sebagai fungsi kritis kesadaran, fungsi kritik kesadaran. Selama ini kan Pancasila dipelesetkan.
banyak sekali penyelewengan. Penyelewengan itu kan kata lain saja dari pelesetan kan begitu. Kalau pelesetan seks itu enak, pleset terus itu enak. Tapi kalau pelesetan hukum itu namanya penyelewengan, itu pelanggaran. Kalau pelesetannya menyangkut politik itu berarti korupsi. Menyangkut ekonomi, seharusnya uangnya ke SD Impres ini 300.000 tapi mereset sedikit ke Pak Camat, ke dinas B dan K ke sini sehingga akhirnya tinggal 150 misalnya. Itu adalah pelesetan yang tidak pada tempatnya. Pelesetan dan humor hanya boleh dilakukan dalam konteks dan substansi estetika. Kalau dalam estetika, pelesetan itu wajib hukumnya atau paling tidak sunat muakkad. Maksud saya kalau inovasi estetika, inovasi kesenian tidak memakai pelesetan, maka dia akan kehilangan girohnya, dia akan kehilangan daya kreatifnya. Seperti Anda mengenal dalam seni rupa ada surrealisme atau ada abstrak ekspresionisme, itu semua pelesetan. Seni rupa yang tidak pelesetan naturalis atau realis itu tidak pelesetan, itu persis seperti bentuk-bentuk fisik apa adanya. Tapi kalau sudah mulai figuratif, kalau sudah mulai kubisme, apalagi kalau sudah surrealisme, itu semua pelesetan. Anda tahu lukisannya Salvador Dali yang juga agak sinting, itu semua lukisannya pelesetan. Jam yang mestinya menurut kebenaran fisika tidak bisa, logam itu tidak bisa meleleh kecuali dalam suhu tertentu, oleh beliau dilelehkan gitu. Jadi kalau dalam estetika, pelesetan itu memang sangat diperlukan gitu. Tapi kalau di dalam etika tidak boleh. Kalau hidung segini tidak boleh dipanjang-panjangkan, kepala tidak boleh dibesar-besarkan, hutang tidak boleh diminim-minimkan. Kata-kata hutang tidak boleh diganti dengan kata bantuan, itu pelesetannya berbahaya. Utang ya utang, mulai kakek ngomong. Utang dari bantuan utang ya utang lho, wis akan reken gitu loh. Yang jelas, eufemisme dalam bahasa Indonesia itu adalah pelesetan yang juga bisa kadang-kadang bisa menghibur hati, tetapi juga sangat berbahaya. Karena eufemisme itu mengkamuflase pengetahuan kita dari realitas gitu. Jadi kalau dulu pelacur, sekarang pelacur tidak ada, sudah menjadi tuna susila. Sekarang wanita tuna susila di Jawa Timur sudah tidak ada, diganti menjadi wanita idaman. Wanita harapan. Lu ya opo rek pelacur wanita harapan niku. Anak saya mau saya sebut wanita harapan tidak bisa lagi karena begitu disebut wanita harapan atas usul Gubernur Sularso dia diasosiasikan orang sebagai pelacur. Itu. Jadi ini eufemisme ini gawat memang. Jadi saya kira kita harus mengantisipasi soal ini. Saya memberi metafor, kalau misalnya gini, humor itu sangat serius sebagai dan di dalam dirinya sendiri. Ini saya serampangan aja saya sebut. Jika humor diterapkan sebagai prinsip dalam kebenaran ilmu, tata negara, peribadatan, pergaulan rakyat negara, manusia, Tuhan dan seterusnya, ia merusak. Dia seperti melipat kaca gitu. Jadi kalau kaca itu nggak bisa dilipat, itu jangan dilipat. Itu adalah Anda menerapkan satu prinsip tidak pada tempatnya. Fakta kehidupan, realitas manusia, kenyataan sejarah bisa dihumorkan, tapi dia bukan humor. Kita orang Jawa terutama, atau mungkin orang Melayu, orang Indonesia pada umumnya memang hanya punya sisa kemampuan untuk being resistant culturally, itu dengan metode humor. Orang naik becak, terus becaknya gelundung karena diserempet bis gelundung nang kali, wah becak, kecemplung kali, guyu tambahan. Wong bapak bunda sedang guyu kabeh. Gitu ya. Kita sudah menertawakan apa saja gitu. Kita sudah sampai ke pasca tragedi gitu sehingga kita sudah over tragic ya, sudah tidak produk atau ekspresinya sudah bukan air mata lagi tetapi tertawa gitu loh. Kan orang sangat bahagia dan orang sangat sedih itu sama ekspresinya, nangis. Gitu. Sangat melarat dan sangat kaya sama ekspresinya, gendeng. Saya kira begitu, kemudian saya teruskan karena waktunya sangat sedikit, saya loncat-loncati. Yang menjadi pertanyaan dari penyelenggara adalah apakah humor ini pertama, apakah dia di samping dia merupakan metode resistensi kultural, apakah dia tidak terancam untuk terpeleset menjadi hanya eskapisme
kultural gitu ya, eskapisme psikis gitu. Saya hanya bisa menyimpulkan dalam soal ini, yo sebenarnya kalau bisa sih itu jangan hanya menjadi pelarian psikis. Kalau bisa sih dia didaya gunakan untuk perubahan, untuk untuk pembangunan kepribadian dan seterusnya ya. Tetapi kalau memang humor hanya tersisa sebagai hanya tersisa dalam fungsinya sebagai pelarian psikis saja ya sudah lumayan gitu. Ya sudah enggak apa-apa lah, rakyat itu jangan dimarahi terus. Wis melarat, ganti duit, diubur-ubur koramil, jika oleh pelarian-pelarian gitu loh. Kan keterlaluan nih kecendekiawan ini. Kata Mokhtar Lubis sudah malas-malas, kata Pak Harto kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Wong rakyat yang punya pembangunan kok suruh berpartisipasi. Terus kata cendekiawan, loh kamu ini hanya pelarian-pelarian gitu. Sudah enggak apa-apa lah, habis mereka mau lari kemana? Kalau mereka punya problem sekarang kayak di entah penggusuran, entah pembebasan tanah, entah apa, mereka mau lari kemana? Mau ke Yayasan Alokita juga tidak ada dana untuk itu. Mau lari ke ulama juga nanti dituduh sempalan. Mau lari ke Gus Dur sudah terlalu banyak persoalan. Apalagi sekarang dia punya keintiman baru dengan Bosnia. Hitung-hitung mungkin mau mendirikan cabang NU di sana, siapa tahu ya. Dimana ini gak payu-payu ya wis layu nang Bosnia sapa iso ayu gitu kira-kira. Soalnya rakyat kita ini mau mengeluh itu nggak jelas mau kemana. Kalau mau ke Pak Camat malah dimaki-maki, ke Koramil malah dicurigai, ke Pak Polisi malah diuber-uber, ke ulama juga nggak diperhatikan, ke LBH juga LBH itu kalah terus. Terus ke LSM nggak ada budget untuk itu. Kemana mereka pergi? Ya sudah, ke Tuhan susah ngomong-ngomongnya sama Tuhan. Bahasanya nggak jelas, bisu terus, sudah istikharah berkali-kali nggak dijawab-jawab. Sama malaikat lebih abstrak lagi. Jadi ya sudahlah, kalau mereka kemudian bisa menetralisir, bisa mengeliminir penderitaan mereka melalui humor, ya saya pakai coro Jawa, ya sudahlah, syukurlah daripada tidak sama sekali. Tapi saya bukan tidak menghormati dan menghargai inisiatif-inisiatif agar humor bisa kita fungsikan, kita daya gunakan untuk mengolah bagian-bagian tertentu dari perubahan sosial. Jadi misalnya bagaimana pengfungsian humor melalui media-media komunikasi. Bukan hanya bagaimana pelawak misalnya pelawak tidak hanya mengungkapkan pesanan Departemen Penerangan, tapi juga mengungkapkan pesanan Pijar. Pesanannya Bang Jil, pesanannya Gus Dur gitu. Mas Muni itu kadang-kadang diem-diem itu mengeluarkan pesanannya Gus Dur, wong itu tonggo. Yang janjane ya padha wong loro iku. Asmuni itu kan cuma 1 kilometer dari tempat Gus Dur itu rumahnya aslinya sana itu. Iya, Dendiwe itu, dan mereka sesungguhnya itu sama-sama kiai, cuma yang satu kesasar ke Ludruk, yang satu kesasar ke NU. Sebenarnya terbalik itu. Mestinya Ludruk itu Gus Dur, Asmuni itu kiai. Ya nggak apa-apa, bagus setan pelan tikus ya. Meneh-meneh lah muga-muga sampean iso dadi ketua GNP. Jadi begitu, mudah-mudahan bisa. Saya dari dulu membayangkan teman-teman bisa menyelenggarakan misalnya malam anekdot gitu ya. Puisi sudah konotatif ya, secara politik sudah sangat konotatif dan sangat sensitif untuk dicurigai. Kesenian tradisi juga sudah tidak efektif lagi karena sudah diplesetkan fungsinya. Seperti Anda tahu misalnya yang pernah kita diskusikan di ruangan ini tentang Punokawan di TV itu ya, Gegareng Semar Bagong Petro, itu kan dia sangat diplesetkan, bahkan dibalik dari hakikat filosofisnya. Tidak ada ceritanya Semar itu menyuarakan Bendoronya, tapi Semar selalu menyuarakan apa-apa dari kampungnya ke Bendoronya. Tapi kalau Semar di TVRI kan Semar yang terbalik. Jadi itu sesungguhnya adalah plesetan Semar yang besar-besaran, dan itu merupakan ancaman besar bagi kesehatan budaya di Indonesia. Tetapi teman-teman sekalian, betapapun kita punya pretensi untuk, terakhir sekali ya, betapapun punya pretensi untuk memfungsikan humor, tetapi saya kira kita jangan terlalu nafsu gitu ya. Teman-teman mahasiswa itu seringkali terlalu bernafsu dalam arti begini, ono opo ae ada apa saja ingin dimanfaatkan untuk kepentingan baik sih maunya,
kepentingan perubahan. Ada orang sakti, ada mau dimanfaatkan, ada dukun mau dimanfaatkan. Akhirnya sama saja dengan pemerintah gitu loh. Dan juga efek internalnya saya khawatir kalau kita terlalu bernafsu memanfaatkan humor, itu nanti nggak lucu lagi. Anda nggak tahu susahnya orang melawak, Anda tidak tahu susahnya orang bikin humor. Begitu Anda kasih pesanan, begitu Anda kasih indoktrinasi psikologis, dia menjadi macet ini metabolisme kreatifnya. Menjadi macet. Dia kehilangan spontanitas, dia kehilangan keenakan untuk melawak, dia kehilangan kehilangan daya humor. Kecuali orang-orang yang mumpuni dan jenius saja yang mampu mengatasi itu semua gitu. Jadi saya kira kalau toh kita akan mendayagunakan itu, kita harus tahu persis caranya bagaimana approach kepada pelaku-pelaku humor. Jangan kita terlalu mendorong-dorong dia gitu. Saya kan pernah juga mendatangi dukun-dukun itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu dengan maksud yang juga sangat progresif. Saya pikir kan pejabat Indonesia ini banyak tergantung sama dukun. Jadi kalau dukun-dukun ini saya datangi, mungkin saya bisa pengaruhi dia supaya dia mempengaruhi pasien-pasiennya gitu kan. Jadi oke lah Pak, nanti sampean dari gubernur bisa insya Allah jadi menteri, tapi syaratnya sampean harus bikin keputusan begini yang kira-kira menguntungkan rakyat gitu. Saya dulu bersemangat, tapi tak pikir-pikir, lah ya apa gubernur situ dukune 5. Menteri piro meneh dukune, bupati piro dukune. Waduh lah, terus biayanya tekan ndi rene. Nekani dukun-dukun akhirnya enggak jalan itu. Dan dukun-dukun sakti mandraguna itu tahu dia apa yang saya maksudkan, meskipun saya sudah bungkus ini vibrasi sedemikian rupa, mereka tetap tahu. Jadi intinya dari yang terakhir ini adalah kita jangan terlalu pretensius sedemikian rupa sehingga nanti merugikan mekanisme kreatif para pelaku humor itu sendiri. Saya kira demikian teman-teman sekalian yang saya bisa ungkapkan. Kalau boleh barang 1 menit yang terakhir ini saya ngomong tentang dari seluruh yang kita bisa bicarakan tentang humor itu Tuhan sendiri itu memang humor sih, maha humor gitu ya. Tuhan itu menganeh-aneh gitu, lucu-lucu, sudah enak-enak di surga, Adam pakai dilarang makan buah kuldi, buah kuldi siji aja kok pakai dilarang-larang gitu kan. Oh, buah kuldi 1 aja, wong Madura aja kelangan sak keranjang ndak apa-apa kecut cabe. Tapi terus bikin pertarungan di dunia, orang bunuh-bunuhan, orang bikin ideologi, ada kapitalisme, sosialisme, ada yang Islam sosialis, ada Islam kapitalis, terus perang, macam-macam bingung, ono NU, ono Muhammadiyah, ono NU, Ali Yafi, NU, Abdurrahman Wahid, NU, macam-macam bingung kabeh. Ini Tuhan ini bikin humor kok sampai keterlaluan gitu. Akhirnya mahasiswa juga begitu, kalau sudah begini sudah hendak ngitung kodim, udah pokoknya. Udah. Padahal itu semua cuma humor. Wong Tuhan itu dulu cuma kesepian, terus kok ijen urip pisan gitu kan. Terus tanggai menungso, tanggai setan, tanggai jin. Terus akhirnya ketika ada penggusuran, terus ada mogok, pemerintah menuduh, ini pasti ada yang menunggangi ini. Artinya cara berpikir soal tunggang menunggangi itu menjadi alam pikiran nasional. Terus mahasiswa juga begitu, ini penindas-penindas ini pasti ditunggangi setan ini. Jadi yang musuh kita adalah setan. Padahal, tapi setan ini siapa yang nunggangi? Siapa yang ngasih kekuatan? Siapa yang bikin setan? Siapa yang memberi hak kepada setan untuk menggoda manusia? Ternyata Tuhan. Jadi musuh kita ternyata Tuhan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ragu-ragu mau kesini tuh, karena traumatik saya. Karena disinilah saya kalah dengan Sersan. Pernah merasa ikut punya tim, tapi kok mau bikin halal bihalal aja Mas Sersan kalah. Nah, trauma itu jadi lebih besar ketika kemudian ternyata Sersan didukung oleh Kapolda yang dalam briefing mengatakan bahwa dia lebih menghormati Sersan yang melaksanakan hukum daripada tokoh yang melanggar hukum. Nah itu saya traumatik. Masa mau halal bihalal aja dianggap melanggar hukum, itu yang saya bingung gitu. Nah jadi itu membuat saya sedikit traumatik untuk kemari. Tapi ya akhirnya berangkat juga ke Pincut bukan karena MH. Ya walaupun MH ini teka-teki untuk saya. Teka-tekinya orang lain itu kan kalau MH itu kalau ditulis di buang E-nya ya dan A-nya kan MH. M dan H. Biasanya orang tua HM, Haji Muhammad, ini kok MH, apa Muhammad Haji gitu.
Nah saya nggak tertarik soal itu. Saya kesini itu akhirnya jadi mau juga mikirnya gini, siapa tahu saya ketemu dengan humoris terbesar di Indonesia itu di sini, berapa orang nanti? Coba nanti Anda cari ya, itu yang pakai baju batik seperti biasa, tapi sepatunya sepatu tentara. Nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu. Atau sepatunya udah bener, cuman kaos kakinya pembagian itu lah. Nah itu yang membuat saya ada berapa biji, apa ada apa enggak ya di tempat yang humor ini gitu. Nah, kalau yang orang bicara humor mereka datang, mereka tertawa, berarti humoris terbesar dalam sistem pemerintahan kita. Sanggup menertawakan diri sendiri, dibawa-bawa oleh MH. Atau kalau tidak merasa lucu, tidak tertawa, itu lebih humoris lagi. MH udah ngotot dia nggak ketawa juga, ya sudah. Itu lebih humor lagi itu. Nah prospek ini yang membuat saya kesini, terus terang aja deh. Kalau kepada saya dibebankan tugas bicara tentang soal suksesi dan humor. Padahal suksesi itu sendiri sudah humor. Jadi ini berarti humor dan humor. Ini yang membingungkan ya, judul ini nggak tahu Yayasan Pijar ini gimana ini. Ini karena dia udah jadi apa itu namanya, yayasan yang berpijar-pijar gitu, kayak lampu tabung, maka memberinya judul pun nggak jelas. Suruh cari kerangkanya lagi, bagaimana masyarakat itu melihat soal suksesi dalam kaitannya dengan humor. Wah itu susah tuh, bab masyarakat itu cuma cerita. Mereka nggak pernah bikin kategorisasi apa-apa tentang kelakuan-kelakuan politik. Mereka cuma bercerita dan mentertawakan isi cerita. Umpamanya nih soal suksesi. Suksesi itu apa sih? Kan pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan terjadi manakala sang pemimpin sudah memperoleh gantinya. Nah ada seorang pemimpin, kepala pemerintahan, nggak usah disebut namanya, ditanya sama tukang cukur, kan cukur tuh tiap berapa setengah bulan sekali kan, Pak, udah ketemu belum Pak gantinya? Belum? Wah masih lama Pak ya? Iya. Dah ngomong lain, ganti acara. Cukur lagi setengah bulan, udah ketemu gantinya Pak? Ini kan suksesi Pak, udah ketemu belum gantinya? Belum. Wah masih lama Pak ya kalau belum ketemu. Oh iya. Begitu terus sampai 10 kali, lama-lama kan enak sang pemimpin ini. Dia bilang, kamu ini apa sih? Nanya, emangnya nggak seneng saya jadi kepala pemerintahan seperti ini? Bukan begitu Pak, setiap saya tanya udah ketemu gantinya ini, bulu kuduk Bapak berdiri jadi gampang motongnya. Jadi masyarakat nggak membuat kategori apa-apa, dia cuma cerita tentang orang, ya cerita tentang orang dan ceritanya itu diketawakan gitu loh. Artinya oh yang dengar ya apresiatif, wah kurang ajar kamu lah gitu. Jadi nggak ada istilah kamu kurang ajar kepada siapa, nggak ada. Paling tinggi ya kurang ajar kamu gitu. Ya, ada lagi yang nanya, wah enak ya pemimpin kita ya, kenapa? Kalau orang lain mantu mah dibeliin TV, iya. Kalau ini mah dibeliin stasiun TV. ini persepsi humornya masyarakat yang kayak begini nih. Loh jangan dikira di Indonesia loh ya. Indonesia nggak ada begitu, nggak dibeliin. Kalau di Indonesia nggak dibeliin, beli sendiri. Ya, jadi tempat lain ini yang diceritakan ini. Nah, jadi karena itu visi masyarakat tentang atau kerangka masyarakat tentang suksesi dilihat dari sudut humor itu nggak pernah jelas. Sama-sama MH, ya, nggak pernah jelas. Jadi karena itu juga sulit untuk kembangkan lebih jauh. Apa masyarakat mau lebih jauh apa enggak? So kalau dikejar masyarakat itu mamanya pandangannya apa?
tentang pemegang kekuasaan. Ya jawabnya cuma satu, nggak bisa lagi lain, bosen. Ya toh, masyarakat ditanya apa sih pandangan masyarakat tentang pemegang kekuasaan, bosen. Ada contohnya presiden dari satu negara, lama banget pemerintah, lalu naik kuda jalan-jalan. Orang udah bosen sama dia semua kan, jalan naik kuda, nyebrang jembatan, nyebrang kali. Tahu-tahu kudanya takut lihat air deras mengalir, lompat, jatuh itu kepala negara ke dalam air. Cari nggak ketemu, tahu-tahu dia hanyut. Jauh di sana berapa kilometer ditemu sama seorang tukang mancing. Ini kan orang kecil, penghasilannya apa sih mancing, itu kan nggak ada nilai uangnya. Ya. Wah, setelah ditolong berbidatulah sang bapak ini, bapak pemimpin ini, wah Anda sudah berjasa besar kepada negara kita karena saya ini presiden anu. Wah ini sudah anu, sekarang minta jasa apa Anda? Apa sebagai imbalan dari negara atas jasa Anda yang besar? Satu aja Pak, apa? Jangan bilang-bilang saya yang nolong. Kalau ketahuan dia digebukin orang banyak, kenapa yang ditolong? Biarin aja. Nah inilah, saya baca ini di buku barat ya, jadi bukan Indonesia. Nah, jadi rakyat itu paling-paling ya mencatat beberapa mencatatkan satu satu titik perasaan. Jadi tidak akan pernah bisa itemize, membuat butir-butir kayak yang di Pejambon itu jadi 36 butir, itu rakyat nggak bisa. Ya, Taman Pejambon itu kan ada lembaga yang bisa membuat 36 butir. 36 butir plesetan katanya kata Canun begitu. Nah 36 butir plesetan ini yang harus diketahui oleh setiap pelajar, mahasiswa dan umum masyarakat, seolah-olah mahasiswa dan pelajar bukan masyarakat. Nah maka rakyat itu nggak bisa mensistematisasikan apa yang mereka amati, observasi mereka. Ya paling begitu tadi, ya kebosanan kalau udah terlalu lama, atau keanehan, ya keanehan. Jadi ada keanehan, kenapa sih kok orang Indonesia ini kok pada banyak yang meriksain gigi aja ke Singapura gitu. Apa ahli gigi di sana tuh dokter gigi lebih pinter. Wah, survei, rapat, seminar, lokakarya, sarasehan, lesehan, Cak Nun didatengkan. Udah nggak keruan, Bung Ciil menganalisa dari ekonomi, ada yang dari politik. Ternyata kesimpulannya cuma satu lah, rakyat ngertinya ini, bukan analisis yang macam-macam itu. Artinya rakyat cuma satu, bahwa kenapa banyak orang Indonesia meriksain gigi ke Singapura, karena cuma di Singapura mereka bisa buka mulut. Nah, ini aja nyatet begitu aja. Ya, jadi karena itu menurut saya kalau mencari kerangka bagaimana masyarakat itu memandang suksesi dari sudut humor, itu terpulang kepada masing-masing kerangkanya. Masing-masing orang, yang namanya masyarakat itu kan terdiri dari individu-individu. Ada yang melihatnya sebagai suatu proses yang membosankan, ada yang mempunyai rasa melihatnya itu sebagai ya wajar aja deh, manusia kan begitu itu ya. Ada yang pernah pidato panjang-panjang itu, kalau saya akan begini kalau saya jadi presiden. Jawabnya, kamu juga akan begitu juga. Ini serius, nggak humor masyarakat kalau sudah begitu. Terhadap yang punya klaim macam-macam, masyarakat itu serius. Seriusnya itu apa? Menolak. Tapi memang masyarakat selamanya mengamati, itu jangan lupa ya, masyarakat selamanya mengamati. Pernah seorang pejabat tinggi kampanye pemilu nih, Cil ya. Maaf, kebetulan memang Golkar sih, jadi kan nggak ada menteri yang P3 atau PDI ya. Nah, ini menteri ini kampanye, disiapin rakyatnya waktu kampanye pemilu. Anak sekolah 2000 ditaruh paling depan.
Wah, terus dia bilang, pembangunan ini Golkar yang melaksanakan. Siapa yang bikin sekolah? Wah, si anak sekolah jawab, Golkar. Siapa bikin jembatan? Golkar. Siapa bikin jalan? Golkar. Begini katanya korupsi. Siapa yang korupsi? Golkar. Ini catatannya masyarakat. Dia mencatat kejadian sesungguhnya. Disampaikan sama bangsanya orang-orang gombal kayak saya apa ini, ceritain Pak kejadian itu menteri begitu. Mereka mencatat, releasing gitu loh ya. Wah, refreshing gitu, menyegarkan. Kok ada yang begitu gitu loh. Asik bicara sendiri, nggak tahu kondisi lapangan. Berbeda sama si P3. 3 hari lagi dalam kampanye Golkar akan di situ, akan datang Pak Menteri. Dia duluin. Siapa yang bikin jalan? Nggak ada yang nyaut kan? Nah, kampanye P3 yang jalan. P3 tahu. Karena P3 ikut bayar pajak. Siapa bikin sekolah? Baru mulai berani. Siapa yang ikut bikin sekolah? Golkar, P3. Siapa bikin ini? P3, masjid P3, semua P3. Kalau cuma ngaku-ngaku hasil pembangunan, nggak usah menteri, gua juga bisa. Nah, ini juga dicatat oleh masyarakat. Nah, catatan itu terjadi ketika tadi itu si menteri datang ke situ mengajukan klaim Golkar, orang semua ketawa. Ketawa karena ingat catatan yang kemarin, ingat omongannya si Jurkam P3 itu. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa masyarakat mempunyai daya pengamatannya sendiri. Walaupun tidak sistematis, tidak bisa mengkategorisasikan, tidak bisa itemizing, bahkan menunjuk butir-butirnya nggak bisa, tapi rakyat punya perasaan. Rakyat punya apresiasi terhadap kekuasaan yang digunakan dengan benar. Karena itu kita nggak pernah dengar umpamanya menteri yang baik-baik gitu ya, adanya cuma 1-2 sih, itu dijadiin bahan lelucon tuh nggak ada. Tapi kalau menteri yang lain, wah, apalagi yang gayanya nggak karu-karuan, ya, yang sok, dia naik mobilnya masuk jurang. Semua dibawa ke rumah sakit, ternyata semua geger otak kecuali Pak Menteri. Setelah diperiksa ternyata nggak ada otaknya. Nah ini, jadi kalau menteri yang baik-baik nggak bakal diceritain begitu. Ya. Nah, dialognya rakyat. Rakyat itu kan ada yang rakyat gede, rakyat kecil ya, macam-macam deh rakyat tingkatannya, rakyat atas, rakyat bawah gitu. Nah, kalau pemimpin penentu, nah itu bukan rakyat lagi kan, udah pemimpin. Yang lain tuh rakyat, setingginya apa juga kalau dia nggak ikut menentukan dia rakyat. Kalau sampai ada satu kiai kampung, ini kan rakyat namanya. Itu kampanye kemarin sama Golkar diminta datang kampanye, suruh doa datang. P3 kampanye suruh doa datang, kan semua bingung ini gimana. Akhirnya diambil keputusan, Bapak Menteri datang ke situ, dipanggil sang kiai, habis doa menterinya berdiri bawa mikrofon gaya reporter TV kan, ambil begini, Bapak Kiai nanti tanggal 9 Juni akan nyoblos Golkar kan, terus disodorkan mikrofon ke mulutnya Pak Kiai, dan Pak Kiai jawabnya apa? Insya Allah Pak Menteri, ketemu ketawa selapangan. Itu kan humor politik yang tertinggi itu. Sebab insya Allah itu artinya ya kalau dikehendaki Tuhan gitu loh. Berarti belum tentu kan? Nah, udah ditentukan kan pasti akan nyoblos Golkar. Jawabnya insya Allah Pak Menteri, berarti enggak itu biasanya. Nah jadi kayak begini-begini ini semua merupakan gugusan dari hal-hal yang diamati rakyat tentang keanehan-keanehan para pemegang kekuasaan, dan ini kaitannya langsung nanti pada yang paling atas ketika terjadi apa yang dinamakan kebosanan. Nah ini yang dicatat rakyat seperti yang saya kemukakan tadi itu. Ini belum kalau ditambahin kemelutnya, ya. Kemelut artinya ada engineering politik, ada ini macam itu, tambah banyak bahan-bahan untuk humor. Nah, kalau tadi Cak Nun kan bilang Nahdlatul humor, ya untuk NU dirubah NH supaya dekat sama MH. Ya. Tapi ada lagi sebetulnya di NU juga ada istilah lain. Apa? Di samping NU ada MU. Apa itu?
Nahdlatul Ulama, tapi ada juga yang melihat kelakuannya namanya adalah mafiatul ulama. Kalau udah meningkat lagi namanya yakuzatul ulama. Nah, itu impor dari Jepang tuh yakuza. Ini humor politik itu ada di mana-mana gitu kira-kira. Ya, jadi ya begitu itulah. Maka itu benar katanya Cak Nun tadi bahwa kalau humor itu muncul dari rakyat dengan sendirinya sebagai hasil pengamatan mereka, maka itu akan terasa betul-betul apa itu namanya memiliki nilai apresiasi yang tinggi dan masyarakat bisa apresiatif. Walaupun kadang-kadang hanya melancarkan kebingungan. Nah, contohnya ketika ada ini cerita tentang Castro ini, ketika Castro Che Guevara hilang, Che Guevara lama nggak muncul, katanya berhadapan dengan Castro, masukin penjara. Ada cerita 3 orang masuk ke penjara di Havana pada hari yang sama. Yang satu nanya, Anda masuk sini kenapa? Saya merencanakan demonstrasi menentang Che Guevara. Loh, kok aneh? Kenapa? Ya saya ditahan sini karena merencanakan demonstrasi mendukung Che Guevara. Loh, kok aneh, kita berdua berlawanan kok sama-sama di penjara. Terus yang satu kan diam aja, yang dua nanya, lah Anda di sini kenapa? Karena saya Che Guevara. Itu kan udah gila. Udah kebingungan yang paling total itu deh. Yang mendukung nggak tahu yang didukung, yang menentang nggak tahu yang menentang, dan pemerintah nangkep tiga-tiganya itu. Ini semua yang ditangkap, ya, yang ditangkap oleh masyarakat secara sungguh-sungguh. Karena itu kita juga harus pandai melihatnya. Dan itu yang paling pandai menangkap adalah orang-orang paling serius, yaitu para pelawak. Orang-orang di dunia paling serius itu pelawak. Mengapa? Karena lawakan saja direncanakan. Coba. Nggak ada profesor berasa merencanakan pelawak. Walaupun Pak Sorudo paling serius mikir kan, tapi ini enggak, dia serius melaksanakan. Contohnya Miing, yang dia bilang apa, dia ngambil duit di automatic teller machine, apa yang untuk ngambil duit mesin itu, ngambil 100.000, keluar dihitung 90, ditendang itu mesin. Lu gila, baru jadi mesin lu udah korupsi, bagaimana kalau lu jadi pejabat? Lah kayak begini nih. Nah, jadi sekarang kesimpulan saya, nggak panjang-panjang, adalah bahwa sebaiknya memang humor itu jangan terlalu dipaksakan untuk dikembangkan, tapi biar aja berkembang dengan sendirinya. Toh masyarakat bisa mencari titik-titik yang apa namanya, yang penuh kandungan humor itu, walaupun tidak bisa itemize, tidak bisa mensistematisasikan, ya. Tapi paling tidak mereka itu sudah bisa menemukan hal-hal yang aneh dalam kelakuan manusia, dan itu paling penting. So, kemampuan manusia untuk menangkap yang aneh-aneh dari manusia lain itu adalah manusia yang sanggup atau memiliki keseimbangan, sanggup mencapai atau memiliki keseimbangan dalam jangka panjang. Nah, kalau masyarakat bisa mengembangkan humor dengan cara demikian, menangkap keanehan perilaku orang banyak, ya, walaupun yang banyak itu ya cuma berapa ratus orang yang ada dalam kedudukan jabatan, tapi lalu apa itu namanya, yang lain itu sebagai pengamat bisa mentertawakan, bisa menikmati kelucuannya, berarti masyarakat itu masih sehat, masih ada harapan untuk berkembangnya satu pandangan hidup yang wajar, yang waras. Itu sementara ini yang waras-waras dikubur dulu, ditimbun oleh humor-humor, nunggu sampai objek-objek humor itu sendiri hilang dari panggung. Terima kasih.